Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12, kalian tetap semangat ya dan sehat selalu. Oke, untuk materi dari Bu Liani, kemarin sudah kita bahas mengenai media promosi, kemudian bentuk promosi. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai strategi promosi. Pengertian dari strategi promosi yaitu langkah yang harus diperhitungkan. Dalam hal ini adalah yang diperhitungkan oleh produsen dalam rangka aktivitas manajemen pemasaran yang berupa interaksi antara produsen dan konsumen. Jadi, produsen selalu menggunakan berbagai macam cara yang bisa menarik pelanggan untuk membeli produk yang diproduksinya atau yang dijualnya. Nah, strategi promosi itu diantaranya misalnya seperti diskon besar-besaran. Nah, ini sangat menarik pelanggan. Kemudian gratis ongkos kirim. Ini juga sangat menarik terutama pelanggan-pelanggan yang alamatnya luar kota atau misalnya alamatnya jauh dari produsen tersebut. Kemudian buy one get one. Nah, hal ini selalu menarik karena pembeli berpikir bahwa tidak mungkin peluang ini secara terus-menerus. Artinya bahwa event-event ini hanya pada event-event tertentu saja, sehingga mereka akan memburu produk dari produsen tersebut karena satu gratis satu. Kemudian sampel gratis. Nah, ini terutama untuk produksi makanan dan minuman. Jadi konsumen bisa merasakan dari produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut. Ini biasanya untuk produk-produk yang baru. Kemudian promosi musiman. Hal ini dilakukan misalnya menjelang Hari Raya Idul Fitri atau juga bisa dilakukan menjelang tahun baru. Artinya tidak setiap saat promosi itu dilakukan. Kemudian program loyalitas pelanggan. Nah, program ini dilakukan oleh produsen yaitu untuk atau ditujukan untuk pelanggan yang setia. Biasanya program ini misalnya memberikan produk gratis atau memberikan hadiah-hadiah tertentu kepada pelanggan yang loyal tersebut. Nah, strategi promosi itu bisa dilakukan melalui misalnya saja pemasaran sosial media. Ini bisa berupa Instagram, WA dan lain-lain. Ya, apalagi untuk saat ini hal ini bisa maksimal. Kemudian yang kedua, membuat video promosi melalui YouTube. Nah, video promosi ini karena bukan hanya sekedar gambar dan tulisan, tapi dia adalah media gerak, maka harus dibuat semenarik mungkin. Apakah dengan melalui menggunakan model, atau bisa juga merekam, memvideokan contoh transaksi jual beli yang real yang ada di masyarakat. Nah, itu akan sangat menarik pembeli karena dia melihat secara langsung. Bisa juga membuat spanduk atau brosur yang menarik. Nah, ini contoh brosur dari produk Asus, ya, produk laptop Asus. Nah, untuk brosur tentunya dari warna background, kemudian ada gambar yang mendukung dan seterusnya. Ini dibuat semaksimal mungkin oleh produsen supaya menarik ke konsumennya. Kemudian yang berikutnya adalah memperluas relasi dengan media. Jadi hal ini dilakukan kalau relasi semakin banyak, tentunya daya tarik dari
produk yang dia tawarkan juga akan semakin banyak. Nah, itu dilakukan dengan menggunakan media. Hal ini untuk saat ini misalnya dengan media sosial tadi. Nah, setelah kita membahas mengenai strategi promosi, berikutnya kita akan membahas mengenai segmentasi pasar. Jadi sasaran-sasaran dari produk yang akan kita jual, ya. Pengertian dari segmentasi pasar yaitu membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda kebutuhan. Jadi pembeli itu mempunyai karakteristik atau perilaku yang satu dengan yang lain itu tentunya berbeda. Nah, karena perilaku dan kebutuhan yang berbeda itu, maka produk atau barang yang dia butuhkan pun juga berbeda. Nah, di sini untuk pemasaran juga dibuat berbeda oleh produsen. Untuk segmentasi pasar terbagi, yang pertama adalah segmentasi lokasi. Ya, misalnya membangun usaha yang dekat dengan konsumen sehingga biaya bisa ditekan. Contohnya, misalnya kita membuka penjualan komputer atau misalnya saja kita membuka usaha servis komputer yang ada di dekat sekolahan atau di dekat kampus, seperti itu, sehingga untuk biaya transportasi itu sendiri bisa ditekan. Yang kedua adalah segmentasi waktu. Nah, segmentasi waktu ini produsen akan menyesuaikan dengan waktu-waktu tertentu. Contohnya seperti misalnya menjelang tahun ajaran baru anak-anak sekolah. Nah, di sini produsen akan membuat event-event tertentu, misalnya saja dia membuat promosi untuk diskon pembelian alat-alat tulis atau semua perlengkapan sekolah. Kemudian segmentasi harga. Nah, segmentasi harga di sini adalah disesuaikan dengan kekuatan ekonomi dari konsumennya. Nah, sehingga harga itu dibuat ada yang murah, ada yang sedang, dan ada yang mahal. Karena biasanya disesuaikan dengan kantong dari konsumen itu sendiri. Contohnya misalnya produk laptop Asus, itu tidak mungkin produsen itu membuat dalam satu level harga, tetapi dari harga yang murah sampai yang mahal itu disesuaikan dengan kekuatan ekonomi konsumen itu sendiri. Berikutnya adalah segmentasi demografi. Nah, segmentasi demografi ini disesuaikan dengan jenis kelamin dan usia dari konsumen. Ya, misalnya saja jenis kelamin yang cewek itu lebih dominan pada warna-warna yang cantik, misalnya saja pink, kemudian kuning, dan seterusnya. Sedangkan untuk cowok mungkin lebih ke warna-warna yang elegan, jadi misalnya saja biru dongker, kemudian hitam, putih, dan seterusnya. Nah, itu untuk produk misalnya saja bisa HP, laptop, dan seterusnya. Dan juga usia konsumen itu juga mempengaruhi. Jadi variasi-variasi misalnya untuk anak-anak ataupun untuk dewasa itu dibuat yang berbeda. Nah, apa sih sebetulnya tujuan dari segmentasi ini? Yang pertama adalah lebih mudah membedakan pasar. Ya, apakah pembeda itu disesuaikan dengan harga, apakah disesuaikan dengan waktu, dan lain-lain. Kemudian pelayanan terhadap konsumen menjadi lebih baik. Jadi misalnya saja kita membuka usaha khusus permainan anak, ya, di sana pelayanannya tentunya difokuskan pada anak itu sendiri, atau misalnya saja kita lebih fokus kepada
untuk harga-harga yang murah semuanya misalnya, ya itu akan lebih, pelayanan itu akan lebih mudah dilakukan. Kemudian strategi pemasarannya lebih terarah. Jadi karena sudah terbagi-bagi untuk segmentasi tadi, maka strategi yang dilakukan oleh produsen pun akan menjadi lebih mudah. Ya, ini contoh dari segmentasi pasar. Jadi beberapa orang yang membutuhkan produk, ya ini akan kita bagi-bagi. Apakah itu disesuaikan dengan segmentasi lokasi? Apakah itu disesuaikan dengan segmentasi waktu? Apakah itu disesuaikan dengan segmentasi harga? Apakah itu disesuaikan dengan segmentasi demografi? Kita bagi-bagi, itu akan lebih memudahkan produsen untuk memasarkan produknya. Nah, keunggulan atau keuntungan dari segmentasi ini, yang pertama, laba atau profit akan meningkat. Ya, otomatis kalau kita sudah strateginya itu sesuai, maka penjualan akan meningkat, otomatis juga laba akan meningkat. Yang kedua adalah mencapai posisi yang kuat pada penjualan produk. Nah, karena laba tadi sudah meningkat, maka posisi kita di antara produsen-produsen yang lain itu akan mencapai posisi yang kuat. Atau bisa juga dengan istilah kita menjadi pemimpin pasar, artinya omset yang terbanyak dari produk yang sejenis. Ya, contohnya saja misalnya seperti penjualan mobil berbagai merek. Nah, saat ini yang menjadi pemimpin pasar untuk mobil masih dipegang oleh Toyota misalnya. Atau misalnya produk-produk seperti sepeda motor. Ya, sepeda motor berbagai merek, Yamaha, Honda, dan seterusnya, saat ini pemimpin pasar masih dipegang oleh Honda. Nah, hal itu diketahui karena dari data statistik yang selalu terekam oleh pemerintah. Kemudian, yang ketiga adalah memberikan pelayanan yang prima. Nah, pelayanan prima itu adalah pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Contohnya di akhir transaksi jual beli, ucapan terima kasih itu adalah pelayanan prima yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian kelemahan dari segmentasi, yang pertama biaya promosi tinggi. Kenapa tinggi? Karena tadi terbagi-bagi menjadi beberapa segmentasi pasar yang ada. Artinya tidak satu segmentasi pasar, tapi terbagi sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian persaingan karena tujuan yang sama. Jadi persaingannya banyak tentunya karena produsen tentu ingin mencapai penjualan yang tertinggi dari produsen yang lain. Yang ketiga, riset atau penelitian bertambah karena ragam produk yang dihasilkan. Jadi karena kita selaku produsen tadi menyesuaikan, misalnya demografi, menyesuaikan dengan usia atau menyesuaikan dengan jenis kelamin, sehingga penelitian untuk masing-masing daya tarik dari pembeli itu membutuhkan penelitian yang banyak. Nah, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, jadi buatlah brosur produk dengan ketentuan. Jadi kalian beliau minta untuk membuat brosur yang menarik. Nah, untuk produknya itu disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Jadi produk apa yang bisa dibuat dari jurusan misalnya RPL, berarti bisa membuat games. Kemudian misalnya TKJ bisa membuat produk misalnya yang berhubungan dengan TKJ. Kemudian untuk yang multimedia juga demikian, misalnya saja membuat yang multimedia bisa membuat misalnya desain kaos,
misalnya membuat desain MOOC, dan lain-lain. Kemudian jurusan TKR, kalian bisa yang berhubungan tentunya dengan sepeda motor ataupun mobil. Nah, nanti brosur itu kalian cantumkan juga keunggulan dari produk yang kalian pilih tersebut, ya. Tuangkan di situ keunggulan-keunggulan produk yang menarik bagi konsumen. Kemudian tidak lupa harus disertai gambar yang mendukung. Nah, karena kalian belum membuat produk yang bersangkutan, maka untuk gambar kalian bisa cari di internet yang mendukung pada produk yang kalian buat. Kemudian cantumkan kata-kata promosi, ya. Misalnya murah banget loh, ayo segera dibeli, dan seterusnya, ya. Kemudian karena ini tugas prakarya dan kewirausahaan SMK Telkom tercinta kita, maka Bu Liani meminta kalian mencantumkan logo SMK Telkom, ya, SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Jangan lupa. Kemudian Bu Liani minta desain dibuat semenarik mungkin, ya, warnanya, kemudian jenis fontnya, dan seterusnya. Nah, untuk tugas ini dikumpulkan paling lambat 1 minggu dari sekarang, ya. Jadi 1 minggu nanti tugas itu sudah Bu Liani terima, itu paling lambat. Siapa tahu besok pagi semuanya sudah mengumpulkan, alhamdulillah, hal seperti itu, ya. Tetap semangat mengerjakan tugas ini dengan baik. Nah, kita akan ketemu 2 minggu yang akan datang di ulangan harian khusus untuk 2 pertemuan kita ini, ya. Jadi pertemuan Bu Liani yang minggu kemarin dan sekarang nanti kita buat ulangan. Demikian ya anak-anakku kelas 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.